Saat itu, Sege sedang berada di rumah Sori ketika mendengar suara gaduh dari luar. Setelah mengetahui kalau Sori dan kakeknya mengalami kecelakaan tabrak lari, Sege langsung membawa mereka berdua ke rumah sakit. Sementara itu, saat Sori tidak sadarkan diri, ia seperti bermimpi. Mimpi tentang bagaimana dirinya dan Sege bersama. Lalu, kemudian ia terbangun. Namun kali ini, ia terbangun di tubuh aslinya dan kembali ke masa Joseon. Menurut dukun yang menyelamatkannya, Dan Sim sebenarnya hanya mengalami mati suri setelah dipaksa meminum racun. Ia beruntung masih bisa selamat, namun aliran darahnya masih belum pulih sepenuhnya. Karena itu, meski sudah sadar, tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan dan ia bahkan tidak mampu berbicara. 이보게, 멈춰보게. 나 갇힌 건가? Di masa kini, dokter mengatakan bahwa Sori hanya mengalami cedera ringan akibat kecelakaan tersebut. Selama tidak ada komplikasi, ia diperkirakan akan sadar dalam beberapa hari. Namun, kondisi Ketua Cha berbeda. Ia harus menjalani operasi. Untungnya, operasi itu berjalan dengan lancar. Dan kini, dokter hanya tinggal memantau perkembangan kesehatan Ketua Cha saja. Kabar itu membuat kedua putri Ketua Cha langsung datang menjenguk. Bibi Sege itu langsung menuduh Sege terlibat dalam kecelakaan tersebut karena Sege berada di lokasi kejadian. Meski begitu, Sege memilih diam dan tidak membalas tuduhan dari bibinya demi menghindari keributan di rumah sakit. Tak lama kemudian, Nenek Sori menghubungi Sege untuk menanyakan keberadaan cucunya yang sejak tadi tidak bisa dihubungi. Demi menenangkan Nenek Sori, Sege terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa Sori baik-baik saja karena dirinya selalu menjaga Sori. Sege kemudian menemani Sori yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Ia menangis melihat wanita yang dicintainya tidak berdaya. Sege berjanji akan terus berada di sisi Sori dan tidak akan pernah meninggalkannya meskipun Sori berulang kali berusaha membuatnya menjauh. Semua itu diam-diam rupanya disaksikan oleh Taehi. Di sisi lain, Mundo datang menjenguk pamannya. Bukannya sedih, ia justru tampak senang melihat orang yang selama ini mengurusnya terbaring di rumah sakit dan tidak berdaya. Ia mengakui bahwa dirinya memiliki tujuan tersembunyi saat mendonorkan organ kepada pamannya itu. Ia tentu saja ingin minta imbalan yang setimpal. Setelah semua yang ia lakukan demi perusahaan, pamannya itu justru berniat menyerahkan seluruh saham kepada Sege hanya karena Sege adalah cucunya sendiri. Mundo bahkan berharap pamannya, yaitu Ketua Cha, tidak akan pernah bangun lagi agar semua yang dia inginkan bisa menjadi kenyataan. Di saat bersamaan, perusahaan Bioje milik Sege diterpa masalah cukup besar. Seorang petugas laboratorium melaporkan bahwa produk kosmetik dinasti mengandung zat yang berbahaya. Sege dan Bioje langsung dihujani kritik. Harga saham perusahaan jadi anjlok drastis. Polisi menyita seluruh produk dan masyarakat mulai memboikot Bioje. Padahal, pihak perusahaan sudah membantah tuduhan tersebut karena hal itu tidak berdasar. Namun, laporan itu terlanjur menyebar luas di internet hingga membuat citra perusahaan Bioje jadi hancur. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah perusahaan itu masih bisa bangkit kembali. Karena Ketua Cha masih juga belum sadar, manajemen Chael Group mengadakan rapat darurat untuk menentukan pengelola sementara di perusahaan. Mereka semua akhirnya memilih Mundo. Direktur Jang yang sejak awal menjadi mata-mata, kini terang-terangan berdiri di pihak Mundo. Ia lalu memecat seluruh karyawan Bioje termasuk Pak Son, lalu menggantinya dengan orang yang baru.
Sementara Sori yang masih koma terpaksa melewatkan jadwal syutingnya. Tim produksi tidak mau menunda syuting lagi hanya demi seorang pemeran pendukung. Namun di sana, Ji Hyo langsung turun tangan. Ia datang menjenguk Sori bersama Guangnam dan Ibu Hong, lalu mengatakan jika ia akan melakukan pemotretan di luar negeri, sehingga syuting mau tidak mau harus ditunda karena ia adalah pemeran utamanya. Guangnam heran karena selama ini Ji Hyo dikenal membenci Sori. Lalu kenapa Ji Hyo mau membantu Sori? Ji Hyo menjelaskan bahwa mereka memang rival, tetapi bukan musuh. Ia hanya tidak suka jika Sori lebih sukses darinya. Dulu saat masih kecil, Sori adalah artis cilik yang sangat terkenal. Namun, setelah kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya, hidup Sori jadi berubah total. Seharusnya saat itu Ji Hyo merasa bahagia karena Sori akhirnya jatuh terpuruk. Tapi entah mengapa saat itu hati Ji Hyo merasa tidak nyaman. Ia khawatir kepada Sori seolah Ji Hyo telah kehilangan rival yang selama ini bersamanya. Makanya sekarang ia tak mau Sori kenapa-napa lagi dan berharap rivalnya itu bisa kembali dan bersaing lagi dengannya. 들고 있어봐요. 예. 빨리 나, 친구야. Sementara itu, Dansim yang masih berada di tubuh aslinya mendengar suara seorang wanita yang terus memanggilnya saat ia tertidur. Ia sama sekali tidak mengenali siapa wanita itu. Di malam yang sama, sang dukun terus memperhatikan kemunculan bintang berekor merah di langit. Ia kemudian melakukan sebuah ritual dan berkata bahwa sejak selir Kang Dansim kembali, bintang itu selalu muncul. Dukun tersebut seolah mengetahui bahwa jiwa Dansim sedang berada di tempat lain. Ia lalu melukai tangan Dansim dan mengatakan bahwa saat bintang berekor itu kembali ke posisi semestinya, jiwa Dansim akan dipandu kembali ke tubuh aslinya. Karena itu, Dansim harus segera menentukan pilihannya. 내가 원하는 건 뭐가 왔다 간 거야? Di sisi lain, Taehi menemui Mundo dan menawarkan kerjasama. Ia ingin saham Byoje yang telah diakuisisi Kaiser Man dijual kepada perusahaan Mochang. Dan sebagai imbalannya, Taehi akan membantu Mundo sepenuhnya. Namun, ia punya satu syarat. Ia meminta hak untuk mengawasi proyek resor baru milik Chell Group. Melihat tawaran itu begitu menguntungkan, Mundo pun akhirnya setuju. Ia yakin Taehi saat ini sedang kecewa karena Sege lebih memilih Sori sehingga memutuskan untuk berada di pihaknya. Sementara itu, Sege sedang menjalani pemeriksaan dari polisi terkait kasus zat berbahaya yang ada di produk dinasti. Namun, ia tidak terlalu memikirkan laporan tersebut karena menurutnya laporan itu hanya berdasarkan kesaksian sepihak saja. Justru ia mempertanyakan mengapa polisi tidak segera mengusut kasus tabrak lari yang menimpa kakeknya. Di tengah pemeriksaan, Sege mendapatkan telepon bahwa Dansim telah sadar dan sedang mencarinya. Ia pun langsung bergegas ke rumah sakit dan melihat wanita yang dicintainya membuka matanya lagi membuat Sege hampir menangis. Menurutnya, semua itu tidak adil. Saat Dansim masih belum sadar, ia selalu berada di sisinya. Namun begitu ia pergi sebentar karena ada urusan, Dansim justru terbangun. Dansim pun hanya tersenyum lalu meminta Sege untuk segera memeluknya. Ia mengaku sangat takut tidak bisa bertemu lagi dengan Sege dan takut semua kenangan mereka hanyalah mimpi. Setelah itu, Dansim melihat bintang berekor merah di langit. Ia teringat dengan perkataan peramal yang mengatakan bahwa dirinya kerasukan roh dan waktunya di dunia ini sudah tidak banyak. Ketika bintang kembali ke posisi semula dan energi selir Kang Dansim pulih, Dansim akan kembali ke masa lalu. Dansim mulai bertanya-tanya, apakah kata-kata dukun itu benar? Jika dirinya akan kembali ke tubuh asalnya dan meninggalkan Sege. Jadi,
Untuk mengalihkan pikirannya, Dansim mengajak Sege untuk makan malam tahu dengan kalguksu. Sege berkata bahwa sup itu mengingatkannya pada masakan ibunya yang dulu tidak pernah ia sukai. Tetapi entah kenapa masakan terakhir ibunya itu terasa begitu lezat. Dansim tersenyum dan berkata mungkin itu bukan karena supnya, tetapi karena orang yang makan bersama Sege. Saat itu, Dansim melihat bekas luka sayatan di tangannya. Luka yang dibuat oleh dukun di masa Joseon. Ia sempat merasakan sakitnya, tetapi beberapa saat kemudian luka itu menghilang begitu saja. Dan hal itu membuktikan jika ia benar kembali ke masa lalu dan semua itu bukanlah mimpi. Malam itu, Dansim pulang ke rumah sewanya bersama Sege. Pemilik rumah sewa itu mengatakan, sejak Dansim mengalami kecelakaan, ada seseorang yang setiap malam memecahkan lampu di depan apartemen kecil itu. Mendengar hal itu, Sege memutuskan untuk menginap dan menemani Dansim, meski Dansim berkali-kali menolak karena kini kamar tidurnya jadi terasa sempit. Sebelum tidur, Sege mengaku bahwa saat menunggu Dansim di rumah sakit, ia benar-benar takut akan kehilangan wanita yang dicintainya itu. Ia bahkan membayangkan hal-hal yang buruk, seperti Dansim yang tidak mau menemuinya lagi atau kesialannya yang ikut menyeret Dansim. Sege mulai ragu apakah ia mampu mempertahankan Dansim di sisinya, namun ia juga tidak sanggup untuk melepaskannya. Ia bahkan merasa sejak Dansim hadir di dalam hidupnya, semua yang selama ini ia kejar menjadi tidak berarti lagi. Mendengar itu, Dansim hanya berkata bahwa apapun yang terjadi pada hubungan mereka nanti, Dansim akan selalu menyimpan nama Sege di dalam hatinya. Di lokasi syuting, Euna, teman satu-satunya Sori yang ada di lokasi syuting, mencoba mendekati Jihyo sambil memberikan minuman. Ia kemudian bertanya tentang keadaan Sori yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Jihyo menjelaskan bahwa Sori mengalami kecelakaan kecil dan sedang beristirahat di rumah sakit. Euna terkejut karena rupanya Jihyo rela menunda syuting demi Sori. Padahal banyak orang mengira mereka berdua saling membenci. Di sana, Gwangna menjelaskan bahwa hubungan Sori dan juga Jihyo seperti Messi dan Ronaldo. Mereka bukan musuh, hanya rival yang selalu bersaing. Tak lama kemudian, Sori kembali mendengar suara wanita misterius yang memanggilnya. Ia mulai berpikir apakah itu adalah pertanda bahwa dirinya harus kembali ke masa lalu, sehingga ia pun mulai menyiapkan rencana untuk masa depannya. Ia mengunjungi kakek Sege yang masih belum sadar di rumah sakit. Dansim berkata, ia akhirnya mengerti mengapa kakek Sege itu begitu ingin Sege menikah dan memiliki keluarga besar agar tidak hidup sendirian. Dansim sadar bahwa ia tidak bisa selamanya melindungi Sege. Karena itu, ia memutuskan akan memenuhi keinginan dari kakek Sege. Ia lalu menemui Taehi dan meminta Taehi untuk menjaga Sege. Sebagai gantinya, Dansim berjanji akan pergi dari kehidupan Sege. Sementara itu, Sege sedang menyelidiki sopir yang telah menabrak Dansim dan juga kakeknya. Dari Pak Son, diketahui bahwa sopir itu memang sering mengemudi dalam keadaan mabuk dan baru saja keluar dari penjara. Yang anehnya, setelah kecelakaan itu, seluruh hutang supir itu tiba-tiba lunas. Mereka berdua mulai curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Mundo. Tak lama lagi, Mundo akan mengumumkan proyek resor baru sekaligus mengukuhkan posisinya di Chell Group. Di saat bersamaan, Pak Son memberi kabar bahwa perawat yang mereka lindungi tiba-tiba menghilang. Dan di saat bersamaan, publik dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di pinggir sungai. Karena khawatir dengan Dansim, Sege terus saja menghubunginya. Apalagi Dansim masih belum pulih, tetapi ia malah ikut syuting. Melihat hal itu, Euna datang dan langsung memberikan minuman kepada Dansim sambil berkata bahwa dirinya iri
karena kini Sori memiliki pacar yang sangat perhatian. Belum lagi saat Sori sakit, Ji-hyo, bintang top, datang menjenguknya. Jadwal syuting juga bisa ditunda dan pekerjaan Sori tetap aman. Dan Sim hanya tersenyum dan berkata bahwa Ji-hyo mungkin hanya dipaksa oleh Ibu Hong, sedangkan dirinya hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Tak lama kemudian, seorang kru meminta Dan Sim datang ke gudang kostum. Namun saat sampai di sana, tak ada seorang pun. Dan Sim mengira kru syuting itu sedang mengerjainya. Sementara itu, Mundo tengah menghadiri peluncuran proyek resor baru sebagai pengganti ketua Cha. Ia juga menyambut Taehi dari Mochang sebagai mitra baru dari Cheol Group. Namun secara mengejutkan, Taehi malah memperkenalkan Cha Sege di hadapan semua tamu dan mengatakan bahwa Sege adalah orang yang pantas memimpin masa depan perusahaan. Mundo langsung marah karena merasa dikhianati. Selama ini ia mengira Taehi berada di pihaknya. Sege hanya berkata bahwa untuk menangkap pencuri, seseorang harus masuk ke markas pencuri terlebih dahulu. Mundo ingin membalas ucapan dari Sege, namun tiba-tiba putranya datang dan mengajaknya pergi. Tiba-tiba, polisi datang dan ingin menginterogasi Sege karena mayat yang ditemukan di sungai ternyata adalah perawat yang selama ini Sege lindungi. Sege kemudian teringat dengan Sori dan khawatir sesuatu terjadi kepadanya. Ia meminta untuk menunda pemeriksaan lalu bergegas menuju lokasi syuting. Di lokasi syuting, Sori ternyata tertidur sendirian di dalam gudang kostum. Saat Guangnam mencarinya, Enna mengatakan bahwa Sori sudah pulang bersama pacarnya, sehingga Guangnam tidak curiga. Ternyata Enna adalah sahabat di dalam selimut. Ia telah mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Dan Sim dan membuat Dan Sim tidak sadarkan diri. Ia iri melihat Sori alias Dan Sim seolah selalu mendapatkan segalanya. Sori kemudian berusaha bangun, namun kepalanya sangat pusing. Di antara sadar dan tidak, ia kembali mendengar suara seorang wanita yang ternyata adalah suara ibu Sori. Dulu, kedua orang tua Sori pernah mengajak putri mereka untuk mengakhiri hidup bersama-sama dengan menenggelamkan diri di dalam danau. Selama ini, orang-orang mengira itu kecelakaan, padahal sebenarnya merupakan percobaan bunuh diri karena orang tua Sori terlilit hutang. Di saat itulah, Sege datang dan langsung memeluk Sori yang pingsan. Saat melihat Sori alias Dan Sim membuka mata, Sege benar-benar merasa lega. Dan Sim pun sadar bahwa ia tidak sanggup jika kehilangan Sege. Ia tidak ingin berpisah dari Sege. Terlebih ketika masa lalu Sori terungkap, Dan Sim benar-benar takut jika ia sampai kehilangan Sege. Setelah kejadian di gudang kostum, Sege akhirnya membawa Dan Sim pulang ke rumahnya. Begitu sampai, suasana hati Dan Sim langsung berubah. Ia begitu takjub melihat rumah Sege yang sangat luas. Bahkan dari jendelanya saja, Dan Sim bisa melihat Namsan Tower dengan begitu jelas. Berbeda dengan kebanyakan wanita yang biasanya malu saat pertama kali datang ke rumah kekasihnya, Dan Sim justru bersikap santai. Ia langsung merebahkan diri di sofa seolah rumah itu adalah miliknya sendiri. Melihat itu, Sege langsung menyuruh Dan Sim tidur di kamarnya saja. Namun, Dan Sim menolak karena ia tidak ingin hubungan mereka berdua melangkah terlalu jauh. Sayangnya, Sege memang bukan tipe pria yang suka mendengarkan. Tanpa banyak bicara, ia langsung menggendong Dan Sim dan membawanya ke kamar. Di atas kasur yang empuk itu, Sege terus menatap Dan Sim tanpa berkedip, hingga Dan Sim bercanda kalau mata Sege pasti sedang kerasukan iblis. Sege lalu menceritakan bahwa hari ini rencananya bersama Taehi berhasil membuat Mundo jadi lengah.
Ia bahkan berkata seharusnya Dansim ikut melihat ekspresi Mundo pada hari ini. Entah kenapa, hati Sege terasa jauh lebih tenang. Dulu ia mengira yang ia butuhkan hanyalah uang, kehormatan, atau status. Namun sekarang ia sadar kalau yang benar-benar ia butuhkan hanyalah Dansim yang selalu berada di sisinya. 진짜 필요한 게 뭔지 너 하나면 되는 건데. Keesokan paginya, Dansim terbangun dan menyadari sebuah kalung cantik sudah tergantung di lehernya. Ia langsung menemui Sege yang sedang menyiapkan sarapan dan bertanya kapan pria itu memakaikan kalung tersebut. Pagi itu, Sege membuat sarapan bergaya western. Tetapi Dansim menolak karena ia lebih menyukai makanan Korea. Untungnya, Sege sudah menebaknya. Ia juga membelikan sup dari restoran terbaik untuk sarapan Dansim. Melihat Dansim makan dengan lahap, membuat Sege terus memandanginya. Apalagi wanita itu terlihat semakin cantik dengan kalung pemberiannya. Dansim merasa tidak enak karena dirinya belum pernah melakukan apapun untuk Sege. Namun, di sana Sege hanya berkata bahwa ia tidak membutuhkan apapun selain Dansim. Dan kalau memang Dansim ingin memberikan sesuatu, Sege hanya ingin Dansim menyiapkan diri di perayaan hari jadi mereka yang ke-100. Mendengar itu, Dansim pun terdiam. Dalam hatinya, ia yakin permintaan itu tidak akan pernah bisa ia wujudkan karena suatu hari nanti ia akan menghilang. Sementara itu, Sege mendapatkan kabar bahwa kakeknya akhirnya siuman. Para bibi Sege langsung datang ke rumah sakit dan melaporkan semua tindakan Mundo yang diam-diam mengambil alih perusahaan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai CEO. Namun di luar dugaan, Ketua Cha justru membela Mundo. Menurutnya, hanya Mundo yang pantas memimpin Chell Group, bukan kedua putrinya maupun cucunya Sege. Ia bahkan mengatakan bahwa tanpa bantuan Mundo, perusahaan Bioje milik Sege tidak akan pernah berdiri. Mendengar itu, Mundo tampak sangat puas. Sementara Sege justru bingung dengan perubahan sikap dari kakeknya. Rupanya, dokter menjelaskan bahwa Ketua Cha mengalami amnesia sementara dan kehilangan ingatan sekitar 2 minggu terakhir. Karena itulah, ia tidak mengingat kecelakaan maupun kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Mundo kembali memanfaatkan situasi itu dengan berpura-pura menjadi orang yang paling peduli kepada Ketua Cha. Di sisi lain, peramal meminta Dansim untuk datang menemuinya. Peramal itu mengaku belakangan ini ia sering melihat penglihatan aneh tentang masa lalu, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam penglihatan itu, ia jelas melihat Dansim. Mendengar hal tersebut, Dansim mulai berpikir bahwa waktunya mungkin sudah semakin dekat dan pemilik asli tubuh ini, yaitu Sori, akan segera kembali. Saat pulang ke rumah sewanya, pemilik rumah memberitahukan bahwa ada seseorang yang mencoret-coret tembok dengan tulisan kata mati. Sebelumnya, lampu apartemen juga terus-menerus dipecahkan oleh orang misterius. Dan ternyata, orang yang selama ini seolah meneror Sori alias Dansim adalah Ena. Karena khawatir, Guangnam pun membantu Dansim untuk pindah ke kamar yang lebih dekat dengannya agar lebih aman. Di saat yang sama, Dansim mendengar berita bahwa bintang berekor merah di langit diperkirakan akan menghilang dalam waktu 15 hari lagi. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak akan sempat merayakan hari jadi yang ke-100 bersama Sege. Malam harinya, Dansim bermimpi sedang merencanakan kencan bersama Sege. Namun tiba-tiba, Sori, si pemilik asli tubuh itu muncul dan meminta Dansim untuk segera pergi. 가짜 주제 내 몸에서 떨어져. Mimpi itu terasa seperti sebuah peringatan bahwa Dansim tidak boleh berharap terlalu banyak untuk terus bersama Sege. Dansim pun mulai yakin bahwa cinta memang bukanlah takdir di dalam hidupnya.
Dulu, saat ia percaya Pangeran Chonghon akan kembali, yang ia dapat justru kabar bahwa sang pangeran telah meninggal dunia. Karena itu, selagi masih memiliki waktu, Dansim memutuskan ingin menghabiskan hari-harinya bersama Sege tanpa ada penyesalan. Ia ingin berpisah dengan senyuman dan mengajak Sege berkencan. Di lokasi syuting, Jihyo yang sedang bersiap-siap digoda oleh teman-temannya dan menjodohkannya dengan Guangnam. Ternyata salah satu dari mereka pernah melihat Guangnam menjaga Jihyo yang saat itu sedang mabuk. Jihyo langsung membantah dan berkata bahwa meskipun Guangnam berasal dari keluarga berada, ia tetap tidak tertarik karena Guangnam hanyalah seorang manajer. Rupanya, Jihyo pernah tidak sengaja menguping ketika Guangnam mendapatkan telepon dari orang tuanya yang ingin Guangnam mengambil alih pusat perbelanjaan mereka di kampung halaman. Mendengar jika keluarga Guangnam memiliki pusat perbelanjaan di desanya, teman-teman Jihyo malah mulai berdandan dan berusaha menarik perhatian Guangnam. Padahal, kenyataannya, usaha keluarga Guangnam hanyalah toko serba ada biasa yang menjual barang-barang murah. 니들 뭐하니? Keesokan harinya, Sege mengajak Dansim ke tempat yang sejak lama ingin ia datangi bersama orang yang dicintainya, yaitu kolumbarium, tempat abu ibunya disimpan. Ia ingin memperkenalkan Dansim kepada ibunya. Melihat hal tersebut membuat Dansim semakin tidak nyaman untuk menyembunyikan rahasia yang selama ini ia simpan. Akhirnya, Dansim pun memberanikan diri untuk jujur kepada Sege jika kemungkinan besar sebentar lagi ia akan menghilang dan kembali ke tempat asalnya. Mendengar hal itu, Sege pun langsung kesal. Sege sama sekali tidak percaya. Selama ini, ia selalu berusaha mempercayai semua ucapan Dansim. Tetapi kali ini ia merasa Dansim sedang mempermainkannya. Padahal, Dansim sendiri tidak ingin pergi. Namun, ia juga tidak bisa melakukan apapun selain menunggu waktu yang akan membawanya kembali. Dansim sendiri sebenarnya tidak ingin meninggalkan Sege. Namun, ia sadar semua itu berada di luar kendalinya. Ia hanya bisa menunggu waktu hingga takdir membawanya kembali ke tempat asalnya. Sebelum benar-benar menghilang, Dansim meminta Ibu Hong mentransfer seluruh uang hasil kerjanya ke rekening sang nenek agar nantinya neneknya tidak kekurangan biaya hidup. Ibu Hong yang kebingungan mendengar kata-kata Sori, kemudian memperlihatkan sebuah foto lama Sori bersama kedua orang tuanya. Dansim pun menyadari bahwa orang tua yang ia lihat atau masa lalu yang kelam yang ia lihat benar-benar adalah orang tua Sori. Sementara itu, Sege menghadiri rapat Chell Group untuk membahas proyek resor yang baru. Di sana, ia seolah dianggap tidak ada karena menjadi satu-satunya orang yang tidak mendapatkan berkas rencana pembangunan. Tak lama kemudian, Sege terkejut saat mengetahui Mundo tetap bersikeras membongkar restoran milik nenek Sori. Sege berusaha menahan emosinya dan memohon kepada Mundo agar mengurungkan niatnya. Menurut Sege, bagi mereka berdua, restoran itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi orang lain, tempat itu adalah rumah dan sumber kehidupan. Mundo justru menikmati saat-saat Sege memohon kepadanya. Sayangnya, ia sudah memerintahkan tim pembongkaran untuk tetap menghancurkan restoran tersebut. 철거팀에 특별 지시를 해놨거든. 있어도 절대 멈추지 말라고. Di sisi lain, Dansim pergi ke rumah sakit untuk melunasi seluruh biaya pengobatan neneknya. Ternyata, semua tagihan itu sudah dibayar oleh Sege. Hal itu membuat Dansim semakin merasa bersalah. Selama ini, ia merasa tidak pernah sekalipun dirinya membantu Sege ataupun meringankan bebannya. Sebaliknya, ia justru terus membuat Sege khawatir dan juga marah kepadanya.
Saat itu, dokter juga memberitahu kondisi nenek Sori semakin menurun, sehingga Sori harus bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Dansim kemudian menemani nenek Sori duduk di pinggir jalan. Sang nenek bercerita bahwa sejak dulu ia suka melihat bus yang berlalu lalang karena cita-citanya adalah menjadi supir bus yang bisa membawa orang berkeliling sambil mencari nafkah. Namun kenyataannya ia hanya menghabiskan hidupnya di restoran kecilnya, memasak dan menggiling daging hingga rambutnya perlahan memutih. Karena itulah sekarang ia merasa tidak masalah jika restorannya itu harus dibongkar. Mendengar perkataan itu, Dansim dan neneknya hanya bisa menangis bersama seolah sedang mengucapkan perpisahan. Di tempat lain, Direktur Jang akhirnya bertemu dengan Ketua Cha yang tampak sangat marah kepadanya. Tampaknya ingatan Ketua Cha sudah kembali dan ia mengingat semua perbuatan Direktur Jang maupun Mundo. Sementara itu, sang peramal datang ke rumah sewa Dansim untuk mencarinya. Ia merasa wanita yang dilihatnya dalam penglihatan masa lalu sebenarnya bukanlah Dansim, melainkan Sori yang asli. Karena itu, ia harus segera memberitahukan hal ini kepada Dansim. Sementara saat ini, Dansim sedang berada di restoran neneknya untuk merapikan barang-barang. Di sana, ia menemukan buku harian milik nenek Sori dan mulai membacanya. Semakin banyak halaman yang ia baca, semakin banyak pula kenangan Sori yang menyatu dengan jiwanya. Seolah-olah dirinya bukanlah Dansim, selir yang dibunuh di masa lalu. Ia adalah Sori, artis cilik yang sangat dicintai oleh neneknya. 가짜가 아니야. 내 이름은. Namun, di saat yang sama, tim pembongkaran akhirnya datang dan bersiap menghancurkan restoran milik nenek Sori. Lalu, mampukah Dansim menghentikan mereka sebelum Sege datang? 조금만 기다려.